Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 3-nya ya. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 ini disuruh tentukan bilangan oksidasi, jenis reaksi, dan sifat zatnya dari reaksi berikut. Oke, jadi di sini untuk yang A, kalau emang misalkan kekecilan, saya tulis ulang lagi ya. 2Ag plus ditambah dengan Ni menjadi 2Ag ditambah dengan Ni2 plus. Dan kita of course ini tahu karena berhubung ini setara dengan muatannya, jadi plus 1 bijinya dan totalnya plus 1. Ini jomblo 0, di sini juga Ag-nya 0, tapi di sini untuk totalnya Ni2 plus itu plus 2, makanya satunya plus 2. So, di sini kita hubungkannya adalah kebalik ya. Ini adalah oksidasi. Ini adalah reduksi. Ya. Jadi ini kalau kita ikutin ini 0, ini plus 2. Terus kemudian Ag di sini plus 1, di sini 0. Dan ini adalah untuk yang Ni itu adalah mengalami oksidasi atau reaksi oksidasi. Dan untuk si ini adalah reduksi. Pereduksi atau yang mengalami oksidasi itu adalah Ni. Dan untuk pengoksidasi yang mengalami reduksi atau yang mengoksidasi zat lain adalah Ag+. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang yang B. Zn ditambah dengan 2NO3-. Kenapa nggak ngerjain di sini? Karena berhubung tempatnya juga sempit ya. Jadi di sini diperbesar aja supaya ruang coret-coretannya biar lebih banyak lagi. Ini 2NO2- ditambah dengan H2. Oke, di sini Zn karena jomblo 0. Ini NO3- berarti dari O dulu, min 2 satunya. Jadi totalnya adalah min 6. Dan sama dengan min 1 ya. Karena ion setara dengan muatannya. So, total untuk N-nya adalah plus 5. Dan karena juga cuma 1 biji, berarti 1 bijinya juga plus 5. Zn2 plus totalnya adalah plus 2 dan satunya juga tetap plus 2. Dan untuk NO2- ini min 2, jadinya ini min 4 totalnya dan sama dengan min 1. Jadi ini adalah plus 3 untuk total N-nya dan satunya pun plus 3. Dan di sini H2-nya totalnya dan satunya juga 0. Oke, berarti di sini dihubungkannya dengan cara dihubungkannya dari Zn ke Zn2+, di mana ini mengalami oksidasi. Dan untuk yang mengalami ini dari sini ke sini ya. Ini pun dari 0 ke plus 2. Dan kalau ini dari reduksinya dari plus 1 ke 0. Dan untuk ini yang mengalami reduksi adalah si ini. N-nya dari plus 5 ke plus 3. Nah, so di sini bisa langsung kita jawab ini 0, ini plus 5. Karena kalau yang di sini ini udah langsung satuannya ya. Ini plus 2 dan ini adalah plus 3. Dan ini adalah reaksi reduksi. Dan ini adalah oksidasi. Zat pereduksi yang mengalami oksidasi atau yang mereduksi zat lain, Zn. Dan yang zat pengoksidasi atau yang membuat zat lain teroksidasi atau dia yang mengalami reduksi itu adalah NO3-. Oke, itu untuk soal nomor 4-nya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Dan untuk bagian terakhir si uji kompetensi 5.1 ya. Oke, di sini ada Cr2O72- ditambah dengan C2O42-
menjadi 2Cr3 plus ditambah dengan 2CO2. Oke, kita tentukan biloxnya di sini, coret-coretannya di bawah aja. Nanti yang di atas tinggal isi satuannya. Untuk O, of course min 2. Ini min 14 sama dengan min 2. Dan untuk CR2-nya berarti totalnya adalah plus 12 dan satunya adalah plus 6. Karena apa? Di sini CR-nya ada 2. Nah, sekarang C2O4 2 min. Di sini min 2 untuk O-nya. Jadi totalnya adalah min 8 dan sama dengan min 2 karena ion. Jadi total untuk si bilox C-nya adalah plus 6 dan satunya adalah plus 3. Karena ada 2 ya. Dan di sini CR3 plus totalnya adalah plus 3 dan satunya juga plus 3. Untuk CO2 berarti ini min 2 untuk O-nya. Totalnya min 4 dan sama dengan 0. Berarti total C-nya adalah plus 4 dan satunya adalah plus 4. So, di sini kita hubungkan reduksi dan oksidasinya. Nah, untuk yang oksidasi nih dari C2O4 2 min ke CO2 yang mengalami oksidasi adalah dari C plus 3 menjadi plus 4. Oke, itu untuk oksidasi. Dan untuk yang reduksi itu dari CR yang awalnya plus 6, jadi totalnya min 3, plus 3. Nah, ini adalah reduksinya. Nah, so di sini langsung kita tulis aja. Di sini adalah plus 6 untuk CR-nya. Ini adalah plus 3. Ini adalah plus 4. Ini adalah plus 3. So, untuk ini adalah reduksi. Dan ini adalah untuk oksidasi. Dan untuk zat pereduksi atau yang mengalami oksidasi atau yang mereduksi zat lain adalah C2O4 2 min. Dan untuk zat pengoksidasi atau yang mengalami reduksi atau yang mengoksidasi zat lain adalah CR2O7 2 min. Oke, jadi itu untuk nomor 5 dan uji kompetensi 5.1. Dan sekarang kita akan lanjut ke uji kompetensi 5.3-nya langsung ya. Oke, so untuk 5.3-nya itu terkait dengan tata nama. Dan untuk 5.2-nya ini saya skip karena emang sekedar teoritis terkait dengan aplikasi dari redox itu sendiri. Jadi kalau walaupun saya jawab pun nanti saya cuma tinggal kopas pun juga kopas dari kayak dari internet untuk terutama gambarnya, gambar reaksi gitu ya. Toh juga malah gak jauh beda kan. Oke, so langsung saya skip aja ke uji kompetensi 5.3. Oke, dan untuk nomor 1 dari uji kompetensi 5.3 terkait dengan nama senyawa, berilah nama senyawa-senyawa berikut ini dari K2O. Nah, di sini langsung aja ya. Berarti ini saya pisah seperti ini. Muat nggak ya kalau pisahnya agak jauh? Nah, karena di sini pasti kita harus urai apakah ini logam, apakah logam dengan non logam, gitu kan? Karena kan logam dengan non logam dengan namain senyawa ikatan kovalen sama ikatan ion itu beda ya. Oke. So untuk yang pertama nomor 1 yang A terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira yang A ini unsurnya apa? Ya, unsurnya untuk K itu adalah logam dan untuk O ini adalah non logam. Nah, karena berhubung di sini yang logam itu adalah K-nya dan cuma 1 biji doang, nggak ada double. Maksudnya nggak ada double itu adalah nggak ada yang nggak ada lebih dari 1 ionnya, 1 jenis. So bisa langsung kita langsung bisa kita kasih nama aja tanpa perlu mempedulikan kira-kira dia Romawinya berapa. So untuk namanya adalah
untuk K ini adalah kalium, oksigen, ya, tapi ingat ya di bagian non-logamnya ditambahin akhiran ida. Jadi oksida. Oke, sekarang untuk CaCl2. Ini logam, ini non-logam. Berarti ikatan ion. Langsung aja Ca-nya adalah kalsium dan Cl-nya adalah klor dan dikasih namanya ida, jadinya adalah klorida. Kemudian untuk Cl2O itu adalah ini non-logam dan ini adalah non-logam. So, untuk namanya adalah sama kayak di atas, untuk logam dengan non-logam, cuman dikasih awalan. Ternyata di sini Cl-nya 2, berarti diklorida, dikloro ya. Dikloro oksida, monoksida. Dikloro monoksida. Karena Cl-nya 2, jadi di depannya ditambahin awalan dikloro. Oke, sorry. Di depannya ini adalah klorin ya. Klorin. Jadi diklorin monoksida. Ya, diklorin monoksida. Monoksidanya ini saya geser dulu ya. Diklorin monoksida. Oke, untuk yang D. Ini non-logam dengan non-logam juga nih. Maka namanya apa? Namanya adalah diklorin pentaoksida. Kenapa? Karena untuk oksigennya ada 5. Makanya dikasih namanya diklorin pentaoksida. Nah, kemudian ini Na-nya logam dan H-nya adalah non-logam. Berarti kalau kita kasih nama adalah natrium. Nah, hidrogen nih, tapi ditambahin namanya ida. Jadi hidrida. Dan ini biloxnya -1 ya. Oke, sekarang untuk Mg3N2. Ini logam, ini non-logam. So, tinggal kita kasih nama. Langsung polosan aja ya. Magnesium tuh karena berhubung cuma satu doang, nggak ada Mg2+ yang lain. Artinya nggak ada Mg3+, maka magnesium aja langsung. Ini adalah nitrida ya. Nitrogen, jadinya namanya nitrida. Br2O3. Nah, ini non-logam, ini non-logam. So, kalau dikasih nama, namanya adalah dibromin trioksida. CBr4. Ini non-logam dan untuk Br-nya adalah non-logam juga. Dan kalau dikasih nama, ingat di bagian depan kalau cuma satu gak usah dikasih mono ya. Jadi ini adalah langsung namanya adalah karbon tetra bromida. Ya, karena bromin ditambahin ida jadi bromida. Jadi karena berhubung ada 4, makanya di depannya ditambahin awalan tetra. Kemudian untuk MgOH 2 kali. Nah, ini udah logam dan ini adalah non-logam. Mg itu cuma 1, jadi langsung aja namanya adalah magnesium. Dan untuk OH itu adalah satu paket yang namanya adalah hidroksida. CaSO4. Ini logam. Ini non-logam. Dan Ca ini cuma satu doang. Jadinya ini namanya adalah kalsium. SO4 itu satu kesatuan yang namanya adalah sulfat. Jadi namanya adalah kalsium sulfat. Nah, untuk FeCl3, nah ini yang harus be careful. Karena untuk FeCl3, ini kita nggak tahu nih terurai menjadi Fe berapa. Ditambah dengan pasti Cl-. Tapi karena berhubung di sini Cl-nya 3, makanya langsung di sini dikasih 3 Cl-. Dan ingat, ini muatannya 0. Terus ini 3 dikali -1 jadinya totalnya -3. Berarti supaya netral ini butuh +3. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa Fe yang dipakai adalah 3+. Dan di mana
Ini logam, ini non logam ya, sorry ya. Dan ini untuk Fe3 itu namanya adalah besi 3 ya. Jadi ini kalau dikasih nama, namanya adalah besi 3 klorida ya. Kita pakai yang Romawi aja, kita nggak usah pakai yang cara lama ya. Oke, untuk HBRO4. Nah, walaupun semuanya non logam semua, ya ini non logam dengan non logam. Kalau kita pisah nih, sebenarnya non logamnya adalah di sini. BRO4 ini adalah non logam. Tapi karena berhubung di depannya diawali dengan huruf H, nah ini pasti asam ya. Kayak HCl, bukan hidrogen klorida ya. Nah, ini namanya sebenarnya kalau mau dipakai namanya hidrogen. Nah, ini namanya adalah hidrogen. Dan untuk BRO4 ini satu pakainya adalah namanya adalah perbromat. Atau bisa dikenal dengan namanya adalah karena berhubung hidrogen ini ada di depan gitu ya. Jadi namanya ini kalau dikasih nama HBRO4 hidrogen perbromat atau asam perbromat. Nah, kalau yang belakang ini kita nggak yang ini nih kayak gini HBRO4, SO4 sama OH kita nggak bisa bilang namanya dikasih namanya belakangnya ida. Kayak sulfat jadi sulfida, itu khusus kalau S doang. SO4 itu udah satu paket yang namanya sulfat. Nah, untuk Al2SO4 3 kali. Nah, ini adalah logam dan ini adalah non logam. Dan ini kalau kita kasih nama, namanya apa? Nah, aluminium itu cuma ada satu, 3 plus. Maka bisa kita kasih langsung aja namanya aluminium. SO4 itu adalah sulfat. Dan di mana itu kalau misalkan kita uraikan untuk si Al2SO4 3 kali, itu akan terurai menjadi 2Al3 plus ditambah dengan 3SO4 2-. Nah, sekarang untuk yang N, FeCl2. Nah, untuk FeCl2 itu kalau kita uraikan adalah Fe2 plus ditambah dengan 2Cl-. Kenapa pakai yang 2 plus? Karena di sini muatan untuk Cl-nya totalnya adalah -2 karena Cl-nya ada 2 dan harus netral. Maka kita butuh yang plus 2. Makanya kita pakai Fe2 plus yang dimana kalau kita kasih nama ini adalah namanya besi 2. Dan ini adalah logam, ini non logam. Berarti kalau kita kasih nama, namanya adalah besi 2 klorida. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 1 di uji kompetensi 5.3. Jadi kalau bikin nama senyawa, yang ionnya bisa lebih dari 1, terutama kation, itu harus diuraikan terlebih dahulu. Kira-kira jenis kationnya yang dipakai itu yang berapa? Atau boleh juga kalian pakai trik yang ini. Di sini Cl kita tahu biasanya dia -1 karena terbentuk ionnya -1. Nah, makanya kenapa di sini saya kurang pas kalau kita pakai metode Bilox karena FeCl3 kita nggak tahu siapa yang mau kita dahulukan. Karena Cl pun nggak ada aturannya, Fe pun nggak ada aturannya. Kita nggak tahu dia +3 atau berapa. Nah, kan gitu kan. Makanya kenapa saya lebih cenderung lebih suka untuk memecah dibandingkan dengan menggunakan Bilox. Karena untuk yang pakai Bilox ini cuma beberapa doang yang bisa dipakai gitu. Dan ini -1 dan totalnya adalah -3 karena ada 3. Makanya ini -3 dan totalnya harus 0 Biloxnya. Maka total Fe-nya harus +3 dan Fe 1 bijinya adalah +3. Makanya namanya adalah besi 3. Kalau untuk FeCl2 ini -1, jadi -2 sama dengan 0, ini +2 dan Fe-nya adalah +2. Nah, di sini kalau diisi Cl dulu, kenapa bisa yakin -1? Nah, karena ionnya -1. Tuh. Cuman
Kalau misalkan ada sesuatu misalkan ketemu dengan Cl dan kita tahu kayak misalkan contoh HClO4 atau HClO, yang kita prioritaskan utama adalah hidrogen dan oksigennya. Cl-nya belakangan, ya. Oke, so untuk nama-nama seperti ini itu adalah nama-nama umumnya. Tapi kalau misalkan nama senyawa yang udah kayak paten, kayak kita tahu bahwa asam cuka itu asam asetat namanya, itu kan punya rumus sendiri. Metana ada rumus sendiri, air ada rumus sendiri. Nah, jadi kalau misalkan yang kayak gitu, ya itu harus modelnya kayak harus tahu pengetahuan umum lah. Kalau ini jatuhnya emang secara umum dikerjakan atau dibikin nama seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor satunya. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Dan nomor terakhir untuk uji kompetensi 5.3. Nah, yang A, silikon tetrafluorida. Nah, di sini nih yang menarik. Sekarang gantian, disuruh nentuin rumus kimianya gimana. Nah, kalau untuk menentukan rumus kimia, kita harus ngikutin apa yang ada di sini ya. Terutama apalagi dia kalau misalkan ketemunya logam dengan non logam. Nah, kalau logam dengan non logam, harus hati-hati terhadap Romawinya. Karena berarti kalau ada Romawi, berarti dia emang ada 2 model. Nah, sekarang ini saya pisahkan terlebih dahulu ya. Contohnya kayak misalkan untuk yang A nih, silikon tetrafluorida. Wah, udah jelas tuh namanya ada awalannya. Udah pasti fix itu non logam dengan non logam. Nah, sekarang untuk khusus silikon, kira-kira kalau dibikin unsur lambangnya apa sih? Nah, di sini karena berhubung kita tahu bahwa dia isinya ini non logam ya. Ini non logam. Ini pun juga non logam. Jadi langsung kita bikin aja. Silikon itu adalah Si ya. Silikon itu Si. Tetrafluorida artinya F. F tapi ada 4. Jadi SiF4. Nah, kalau yang non logam dengan non logam, I think gampang ya, karena nggak perlu repot-repot, kita nggak perlu aware. Nah, sekarang ini kobalt 3, ini logam, ini non logam. Tapi kalau kita kasih nama, ini kita kasih bikin rumus kimianya nggak langsung. Be careful. Untuk kobalt 3, berarti kita pakainya CO3+. Nah, kalau untuk ikatan logam dengan non logam atau ion, ikatan ion itu harus dirinci seperti ini dulu. Nggak bisa serta-merta seperti dengan non logam ataupun dengan non logam alias ikatan kovalen. Nitrat itu adalah NO3-. Nah, untuk membuat dia seimbang, karena kita tahu bahwa bilog total untuk ini kan plus 3 nih. Kalau misalkan kita bikin dia 1, sedangkan untuk ini min 1. Berarti yang harus kita perbanyak adalah yang si NO3-nya. Yaitu depannya kita tembak 3, alias dikalikan dengan 3. Jadi di sini 3 NO3-. Tapi ingat, ini satu kesatuan NO3-. Jadi kalau misalkan ini dibikin senyawanya adalah ternyata CO-nya kan butuh 1 nih, ya kan? CO-nya butuh 1. Tapi NO3-nya butuh 3. Jadinya CONO3 3 kali. Oke, I think mungkin ini saya bikinnya di bawah aja ya. Biar nggak perlu repot-repot mindahin seperti ini. Dan berarti kita bisa pastikan ini harus agak ke bawah lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu untuk kobalt nitrat. CONO3 3 kali ya. Jadi CONO3 3 kali. Karbon disulfida.
Nah, ini udah jelas banget ini non-logam dan ini adalah non-logam. So, langsung kita lihat aja. Depannya karbon berarti adalah C. Dan karbonnya udah jelas 1 ya. Karena berhubung di depannya tuh nggak ada awalan, makanya dianggap 1. Disulfida. Berarti kita sulfida itu sulfur. Nah, sulfur ada 2. Nah, berarti CS2. Besi 2 fosfat. Besi itu adalah logam, fosfat itu adalah non-logam, satu kesatuan. Nah, ini kita bikin dulu. Besi 2, berarti kita pakai Fe2+. Ditambah dengan fosfat itu adalah PO4 3-. Oke. So, di sini kalau kita hitung muatannya, ini plus 2 nih. Ini -3. Berarti supaya imbang gimana? Ya, kalau supaya imbang, ini plus 2-nya dikali 3, dan untuk -3-nya dikali 2. Jadi sama-sama 6. Jadi jatuhnya tuh kalau misalkan kita mengerjakan ini, jatuhnya tuh kayak disuruh nyari KPK-nya. Plus 3 sama 3 sama 1, itu KPK-nya 3. Makanya 3 ya tetap 3, dan 1 supaya jadi 3 ya harus dikali 3. Nah, 2 dengan 3, ingat ya angkanya aja ya. Kalau tandanya kan cuma berpengaruh tentang muatan positif ataupun negatif. Nah, 2 dengan 3 itu kalau dibikin KPK itu adalah plus 6. 6. Makanya di sini 2-nya dikali 3 dan 3-nya dikali 2. Dan berarti di sini kita simpulkan berarti 3Fe2 plus 2PO4 3-. Maka bisa kita simpulkan bahwa Fe-nya ini butuh 3, terus PO4-nya butuh 2. Jadinya PO4 2 kali. Jadi jangan di depannya dibikin 6 gitu ya, salah. Tapi di sini Fe-nya 3, PO4-nya 2 kali. Jadi besi 2 fosfat adalah Fe3, PO4 2 kali. Oke, itu untuk 2A sampai D. Nah, sekarang kita meluncur ke yang E. Aluminium silikat. Ini logam. Silikat itu non-logam. Dan berhubung aluminium itu cuma 1 tok, tapi ingat, karena berhubung kita nggak tahu, ini kan beda ya. Ini sedikit berbeda ya dengan memberikan nama sama membuat rumus kimianya. Karena kalau rumus kimianya emang mau nggak mau, untuk ion itu harus kita uraikan ionnya. Untuk Al, aluminium, itu ionnya adalah Al3+. Nah, ditambah dengan silikat adalah SiO3 2-. Nah, kalau kita cek muatannya, ini plus 3, ini -2. Berarti KPK-nya 6. So, supaya jadi 6, 3-nya dikali 2, dan 2-nya harus dikali 3. Makanya di sini 3, di sini 2. So, jadinya adalah Al2, SiO3 3 kali. Jadi aluminium silikat itu rumus kimianya adalah Al2, SiO3 3 kali. Itu untuk yang E. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang F. Kalium ini logam, ini non-logam. Nah, berarti kita bikin dulu. Kalium itu K+, ditambah dengan nitrat itu adalah NO3-. Dan pas kita cek, ini muatannya plus 1, dan ini -1. Dan ternyata sudah seimbang. So, kita langsung aja K-nya 1 dan NO3-nya 1. Berarti KNO3. Jadi kalium nitrat itu adalah KNO3. Nah, di sini harus hati-hati. Kalau nitrit itu NO2-. Ya, jadi harus hati-hati. Beda I sama A aja bisa berpengaruh terhadap anionnya. Nah, kemudian ini dinitrogen monoksida. Berarti ini non-logam, ini non-logam. Langsung aja dinitrogen. Nitrogen itu N, tapi butuh 2. Jadinya N2. Monoksida berarti O-nya 1.
Jadi N2O ya. Jadi dinitrogen monoksida. Nah, kemudian untuk yang H, kalium dikromat. Nah, kita tahu bahwa kalium itu adalah logam dan dikromat itu adalah non-logam. Maka untuk kalium itu adalah K+ ditambah dengan dikromat. Oke, untuk dikromat itu adalah Cr2O7 2-. So, di sini kita hitung dulu muatannya. Ini +1, ini -2. Berarti kalau dibikin KPK 1 sama 2, ya 2 KPK-nya. Maka yang 1 itu harus dikali 2, yang 2 ya udah biarkan saja tetap. Karena emang udah 2 kan. So, di sini berarti K plusnya kita tembak 2. Dan untuk Cr2O7 2-nya biar tetap. Maka di sini K-nya butuh 2. Berarti K2. Cr2O7-nya butuh 1. Jadi langsung aja Cr2O7. Jadi K2Cr2O7 adalah kalium dikromat. Jadi untuk rumus kimia dari kalium dikromat adalah K2Cr2O7. Jadi kalian harus pay attention kalau untuk bikin rumus kimia itu nggak sembarangan ya. Jadi jangan mentang-mentang langsung aluminium silikat, aluminium itu Al, karena cuma ada satu doang jadi langsung Al, terus silikat SiO3, langsung Al SiO3, salah. Kalau untuk nama yang non-logam dengan non-logam masih boleh. Tapi kalau untuk logam dengan non-logam ataupun ikatan ion ya, antara logam dengan non-logam itu harus didefinisikan dulu atau diekspresikan dulu kationnya apa dan anionnya apa. Lalu mereka mereka berdua bekerja sama bagaimana supaya dalam bentuk netral. Nah, jadi menyeimbangkan muatan barulah mereka berikatan. Seperti itu ya. Oke, so kita langsung lanjut ke uji kompetensi campurannya, uji kompetensi bab 5. Oke?